Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Oh, Jaksel tuh pasti tato anti-indikan nih? Rata-rata iya. Itu belum Sleeve Jaksel. apa, Kak? Bukan penting di sleeve-nya, tapi kayak tatoan, tapi kayak dia nggak ngerti meaning-nya. Nah itu Jaksel. Itu Jaksel. Iya. Kok ketawa tuh, wah gila nih orang, gila banget. Jadi lu tembus tuh ke generasi gue bisa ngerasain. Itu yang bahasa Jaksel berarti kontennya Jaksel, ya? Oke. Jaksel. Itu awalnya lu mulai itu tuh tahun berapa berarti? Dan kenapa harus Jaksel? ABG Jaksel itu berarti yang lo maksudkan adalah Gen Z Jaksel dong? Gen Z Jaksel. Karena kalau milenial Jaksel biasanya udah pindah Bintaro gitu kalau sekarang. Akhirnya punya rumah. Di TikTok tujuannya, goals pertama emang FYP. Menarik ya cara melihat hidup lewat lensa TikTok ini ya. Ngomong-ngomong nih, minuman matcha Jaksel nih? Matcha Jaksel. Apalagi nih matcha no sugar, jadi kayak low kalori. Iya. Tapi kan emang lo ada di sebuah coffee shop yang ada di Cenggu. Benar. Cenggu itu konkurennya Jaksel nggak sih? Cenggu ya, jadi kayak paralelnya. Cenggu itu. Walaupun ini Brawo ya, tapi Brawo kan suka ngaku Cenggu. Cenggu tuh untuk Jaksel yang mental health-nya masih kayak setengah mengkhawatirkan lah gitu. Kalau lu ada masalah mental health tapi lu masih bisa happy, nah lu ke Cenggu. Lu masih bisa function. Nah kalau lu udah mental health yang lu udah susah function, lu udah harus ubud. Tapi kalau lu udah mental health yang udah parah nih dan level Jaksel lu udah kronis, lu Sanur kalau sekarang. Oh, Sanur. Sekarang udah mulai Sanur karena di Ubud udah mulai terkontaminasi Jaksel dan Jaktim gitu kayak. Jaktim udah masuk. Jaktim, gue lagi ngopi di Ubud kayak anjir ada RX King lagi nih, udah nggak bener nih. Ini udah salah nih, gue bilang ayolah Ubud lah gitulah. Makanya sempet gue pengen bikin tolak reklamasi Ubud, tapi kayak gue pikir kayaknya nggak usah sampai segitulah. Tapi lu udah lihat ya penetrasi anak-anak Jaktim udah nyampe ke. Takutnya lama-lama makin banyak. Ya kan dia juga boleh mental health dong. Jaktim, dia harus kemana kalau Jaktim mental health? Ya BKT sih cukup ya harusnya, maksudnya nggak perlu keluar. kan ada danau juga sama kayak di sini ada pantai, ya lu udah ada danau di BKT gitu. Aman. Panas tapi Bang, panas ya, iya sih. Ubud kan rada adem ya. Ubud rada adem. And then you can have matcha tea, organic, no sugar. Iya sih. Jaktim tapi so far justru mental health aman kayaknya di Jaktim. Ya, so far ya. Mental health issue kayaknya belum sampai di Jaktim kayaknya. Belum kerasa banget. Belum kerasa banget. Kalau di Jaksel menurut lu kenapa lebih kerasa? Orang-orangnya kenapa? Kenapa sih mereka itu lebih kerasa di sana? Apakah lebih banyak yang broken home menurut pengamatan lo ya? Atau apa gitu? Ya broken home ngaruh sih ya. Kayak itu kan akan mempengaruhi mental dan banyak banget broken home di Jaksel dan Gen Z memang gitu kan. Sampai-sampai sekarang kayak hakim perceraian tuh karir yang menjanjikan di Jaksel gitu kan. Jobnya banyak. Iya, dan mereka kayak makin lama makin banyak ya Mas antar hakim gitu ngobrolnya sekarang di Jaksel. Broken home tuh a thing. Broken home tuh a thing sekarang. It's a thing gitu. Jadi sementara kalau di Jaktim menurut lo nggak banyak atau nggak kedeteksi kali? Di Jaktim iya, broken home kayaknya di Jaktim jarang sih broken home sih. Nggak kedeteksi mungkin. Mungkin nggak kedeteksi. Under the radar. Iya, benar. Iya. Oke, jadi lo adalah si Prince of Jaksel yang sekarang sudah menurunkan ke Satria. Gue ke Satria Mahathir. Oke, dan lo sedang mencari bahan lagi. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya lebih ke lo sebagai pribadi. Nah. Kalau gue tuh, maksudnya ya ini bagus nih. Gue tuh ya nggak tahu kenapa, gue tuh lumayan sensitif orangnya. Jadi kalau pas ngelihat orang tuh kayak kemarin tuh, kan gue baru ngeliat lu dari layar. Kalau sama Adri kan udah pernah kenal, udah nongkrong ya. Ya, kalau sama lu kan baru kemarin salaman pertama kali untuk nungguin foto bareng kan. Di show itu ya. Di show itu. By the way guys, kalau belum beli tiket untuk show-nya Oza beli karena masih ada ini habis Bali. Masih ada Jogja, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Oke, Jogja tanggal berapa? Jogja tuh 16, Surabaya 18, Bandung 24, terus 1 September terakhir di Jakarta. Jadi kita bicara bulan Agustus sampai dengan September. September finalnya. Oke, jadi jangan sampai nggak beli. Oke, balik lagi ke, gue baru salaman sama lo kemarin. Gue tuh mendapatkan selain vibe bahwa, oh nih anak memang full blown milenial. Juga ini ya, lo kayak
Lu anak tengah bukan sih? Ini tebakan gue aja. Betul. Saya anak tengah. Iya. Kok bisa tahu? Kayak apa yang membocorkan? Lu anak tengah? Iya. Celetukan tengil lo adalah menurut gue celetukan yang ini menurut gue ya, maaf kalau gue so tau ya, yang mungkin kalau di rumah nggak terdengar. Nah, tapi di luar lo diapresiasi sama komunitas nongkrong lo gitu. Tapi emang mungkin anak tengah tuh lebih banyak kayak gitu ya, kayak mengeluarkan pikiran-pikiran yang tertahan di rumah tuh di. Iya, lu second born luar. Apa third born ini? Second born. Second, oke. Mungkin makanya anaknya Ahmad Dhani yang lucu cuman L gitu kan, kayak Al fokus di ganteng gitu ya kan. Itu berat loh fokus di ganteng. Berat. Nah, kayak L juga ganteng sebenarnya, tapi kita nggak ngelihat dia as a ganteng gitu ya kan. Karena abangnya udah ganteng duluan. Makanya L ngelawak sekarang main sketsa gitu-gitu kan. Iya, dia kayaknya ada program apa gitu, lupa. Pokoknya dia ada program komedi, itu El Rumi yang main. Dan memang pas gue podcast sama dia kayak, anjir El, lu sekarang kocak banget. Gue ngeliat video lu, dia dua-dua boxing sama Al Ghazali pas kecil gitu. Sekarang Al nge-DJ, gue bilang kayak anjir lu emang anak kedua banget sih lu El gitu. Lu bisa mengenali sama anak kedua nggak kalau di jalan? Gue nggak bisa, tapi biasanya gue kayak ngobrol dulu mungkin kayak berapa jam baru kayak lu anak kedua ya, baru bisa kerasa kayak gitu ibaratnya. Tapi emang bener nggak sih anak kedua atau middle child itu kayak kejepit antara abang sama adik? Kalau anak kedua yang nggak ada adiknya lagi mungkin nggak merasakan ya. Tapi kalau yang ada adiknya lagi mungkin baru merasakan kejepitnya itu. Iya. Kalau anak kedua yang nggak ada adik mungkin nggak kejepit tapi cuma nggak didengar aja kali. Iya, karena dia kan anak kedua sekaligus bungsu juga kan. Iya, baby of the family ya. Baby of the family, jadi beda tuh. Oke. Gue mencari lagi siapa yang kayak gue sama L ya. Kalau ada banyak gue pengen bikin grup WhatsApp sebenarnya gitu. Gitu ya, enak ya kayaknya ya ngomongin masalah-masalah hidup di sini. Jangan-jangan lu, itu aja bahan lu. Bahkan nama grup WhatsAppnya gue udah kepikiran sebenarnya. Apa? Second Born Serenade gitu namanya. Aduh. Ya kan? Itu jadi bahan nggak? Cobain. Iya, coba ya. Di TikTok ngomongin anak kedua. Tentang anak kedua sempet kayak apa bikin, tapi Bintang Emon udah bikin video duluan tentang anak kedua. Masa sih? Udah bikin di. Cuma sekali. Sekali iya, tapi kayak itu udah, anjir ini udah bagus banget nih, ini udah. Kayaknya gua aja yang nonton ngerasa kayak gila. Terwakili. Iya, kayak dia kayak ngomong, kayak dia tahu hidup gua gitu Bintang Emon di situ. Iya. Gitu. Tapi menarik ya, gini, ini gue akan membawa sebuah topik yang mana mungkin lo agak sebel atau justru enggak karena lo anak kedua nggak bodo amat gitu ya. Netizen tuh seneng banget membandingkan lo dengan abang lo, which is sebenarnya kalaupun dia bukan persona TikToker, kayaknya emang orang tuh pada umumnya seneng bandingin kakak adik. Betul, iya. Nggak harus jadi stand up comedian, nggak harus jadi apapun aja. Apapun, pasti. Kakaknya gini, kok adiknya? Kakaknya gini, selalu gitu kan. Iya. Tapi menurut gue lu menemukan humornya itu. Jadi kadang-kadang gue ngeliat lo upload apa sih kemarin terakhir? July Dam. Itu isinya head comment-nya Brothers Edition. Terus lo tag gue tag Ovi, abang lo itu, yang bilang ya macam-macam lah, nanti teman-teman baca sendiri aja itu. Itu lo melihat itu sebagai apa? Humor atau apa? Gue mau lihat lewat lensa lo. Gue itu sebagai humor ya, karena kayak orang kadang nanya kayak, lo sebel nggak sih dibandingin sama abang lo gitu. Terus gue kayak, ya kalau anak kedua kayaknya itu kita dari kecil udah dibandingin sebenarnya, entah dari om kita atau dari siapa. Baru sekarang ke netizen gitu ya kan. Jadi kayak ya menurut gue sih itu aman-aman aja gitu. Nggak apa-apa tuh buat lo? Nggak apa-apa, dan gue juga kadang ngerasa kayak ya udahlah kalau misalnya kayak kakak adik tuh nggak harus, maksudnya gue bilang sama abang gue kayak ya udah bang, hubungan kita kayak gini nih ya kita nggak usah seakrab banget kayak Marco dan Marlo gitu, nggak harus juga gitu. Tapi kalau mereka kan twins ya? Mereka twins ya? Twins kan? Kayaknya enggak deh. Marco Marlo? Enggak, mirip doang. Enggak ya? Aduh maaf ya. Pokoknya prinsip gue sama abang gue kayak kita nggak usah seakur Marco dan Marlo, asal jangan seribut Noel dan Liam Gallagher. Udah itu aja. Ambil tengah. Di tengah aja gitu. Nggak usah terlalu akrab tapi jangan sampai musuhan. Nah udah itu kakak adik cowok yang sehat sih menurut gue kayak gitu. Biasa itu? Biasa gitu. Tapi mengganggu nggak sih buat lo ketika orang-orang ngomong ya kayak tadi, gendut lo kurusin, atau kok abangnya putih, kok abangnya model, kok kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya lo menangkapnya apa?
justru itu bisa menjadi motivasi juga ya kan. Kayak kalau gue dibandingkan berarti gue masih harus olahraga lebih keras atau merawat kulit lebih rajin lagi supaya orang lama-lama kayak, Bang, lu sekarang mirip sama Ovi. Udah, gue kalau di situ gue kayak tamat nih udah gitu. Gue udah menamatkan petualangan second born ini gitu ibaratnya. Kalau gue sampai di tahap itu. New batch achieve ya. Iya, gitu ya. Kayak gitu. Tapi si kalau abang lu sendiri, si Ovi-nya sendiri terganggu nggak dengan itu? Dia kayaknya sih harusnya nggak terganggu karena kan dia yang bagian dipujinya. Kalau dia terganggu kayak lo kenapa lo terganggu, kan gua yang diinin. Agak kayak begitu. Enggak terganggu udah mati, lu jangan ganggu adik gue dong gitu. Oh, kayak dia enggak sih. Enggak ada. Nah, mungkin perlu ada ya platform untuk second born ya. Iya. Lu biar mewakili mereka dong. Iya. Nanti kalau itu udah habis, baru lu platform anak first born dari mata second born. Atau lu bikin buku aja, Kak. Jadi gua dan yang lain-lain jadi narsum lu. Jadi kayak kita bikin buku tentang second born, terus nanti kayak di Gramet tuh selalu di belakang buku lain gitu. Dia nggak pernah di depan. Yuk lah, langsung lah kita WhatsApp nih habis ini nih. Aduh. Iya. Buku tentang second born yang selalu di belakang. Jadi kalau muncul pun dia harus begini. Iya, gitu ya. Dan ketika orang buka bukunya, pertama tuh halaman kosong dulu. Iya. Kedua baru bukunya dimulai. Jadi dalam buku lu pun lu masih second layer, iya. Lu tetap nggak menjadi yang utama gitu. Itu sih kayaknya kita harus bergerak ke situ. Ya udah isinya testimoni orang-orang second born ya kan. Lu wawancara El Rumi segala macem. Gitu-gitu. Bahkan kalau si second born lagi males nulis mungkin babnya pendek cuma yang kata abang gue. Iya. Second born banget ya. Gitu. Iya. Jadi gitu ketika lu nulis Julai Dam itu bukan karena lu ada kesebelan nih, udah nih mau pada ngomong apa silakan deh gitu. Bukan. Memang itu gue kompilasi dari head comment terbaik itu yang gue tayangkan. Oke. Iya. Dari kecil lu badut kelas nggak? Kecil gue SMA gue lumayan badut ya. Celutukan lo atau? Gue gue nyeletuk lumayan tapi gue dicengin juga selalu gitu. Makanya gue netizen sekarang tuh kayak memang gue lihat kayak dari SMA selalu ada something yang gue tuh the worst dari yang lain gitu. Kayak entah gue doang yang ini atau yang apa gitu selalu ada. Apa contoh? Kayak contoh kayak gue SMA tuh kayak gue nggak bisa naik motor dulu gitu. Terus kayak ya udah gue dicengin tentang itu. Terus kayak pas kuliah ada lagi hal lain. Pokoknya selalu ada hal yang lo gue dicengin gitu. Yang kurang bisanya yang sehingga jadi bahan untuk ceng. Entah gue kurang bisa atau gue kurang memahami sehingga gue dicengin gitu. Okay. Nah kayak ya udah dulu di kelas, sekarang di Twitter gitu hanya berpindah tempat. Dan lu nggak ibaratnya gitu kan. Lu nggak pernah frustasi tuh? Gua, karena kalau di SMA, lu di sini boleh jujur loh. Iya. Frustasi. Di SMA itu kan kayak gue harus effort lebih gitu, karena kayak di SMA kan kayak lucu nggak lucu tergantung power ya. Kayak kalau lu jagoan nih, lu ngelawak apapun kayak lucu, harus lucu. Iya, kok pentolan datang nih kayak dari mana bro? Dari tadi, wah kakak kocak tuh gitu. Karena yang ngomong ya jagoan. Nah makanya gue harus ada ngecengin effort yang lebih. Nah mungkin itu melatih celutukan juga tanpa gue sadari di sehingga sekarangnya. jadi lucu. Kalau di sekolah. Iya. Kalau di keluarga lo? Di keluarga gue ya itu karena second born ya. Nggak lucu lo? Maksudnya di keluarga lo dianggap lucu nggak? Di persepupuan lumayan. Di persepupuan lumayan. Okay. Ya karena itu dia persis kayak Arumi gitu, kayak abang gue fokus ganteng dan gue bercanda gitu di persepupuan. Gue fokus kayak Al sama L gitu ya berarti kan. Iya. Jadi di keluarga juga biasa-biasa aja ya? Di sepupu dulu gue lumayan lucu lah. Nggak, di keluarga ada Marti nyokap bokap di keluarga inti. Di keluarga inti nggak terlalu sih. Di keluarga lebih lucu bokap gue kayaknya. Kalau di keluarga. Lucu? Bokap gue lucu kalau kayak misalkan acara keluarga besar gitu, dia nyeletuk juga. Oh, dia adalah clownnya. Dia clownnya kayaknya. Ovi nggak lucu? Ovi jarang bercanda sih dia, lebih tepatnya. Standar anak pertama yang struktural. Iya, bisnis, apa sport gitu, mobil gitu-gitu kan kalau dia kan. Iya. Oke. Lu berarti gini, yang gue pengen tahu begini. Anak kedua, ada kejepitnya. Di sekolah pun harus mencari niche lo untuk
bisa lucu karena si pentolan udah ngambil kalimat itu, lo harus ngambil yang lain, gitu kan? Kapan lo akhirnya menemukan voice lo itu, suara lo itu? Oke. Di usia berapa, lo inget gak? Mungkin gue... sorry ya, konsisten setiap kali keluar, Oza lucu gitu. Itu kayaknya lama ya, gue dulu, ya kan semua pasti awal stand up biasanya yang umum kan open mic pertama tuh, nggak lucu dulu berapa kali baru sampai nemu kan. Nah gue ya itu dulu gue nggak lucu terus gue jadi dulu gue kerja di comedy club gitu, terus gue bikin TikTok segala macem, diundang-undang podcast, baru latihan untuk kayak gitu pada akhirnya stand up dan tektokan juga atau kayak nge-host atau kayak bikin podcast ya di situ. Waktu gue lagi di comedy club gue ngerasanya. Tapi ketemunya tuh di pas kapan? Oke, this is my voice to the world. Pas kapan ya? Mungkin ya pertama kali gue bisa bikin konten komedi yang FYP lah mungkin ibaratnya. Itu karena kalau bisa di stand up doang, dulu kan gue belum merasa didengar kan, hanya di ruangan ini aja 50 orang gitu. Kalau yang didengar mungkin ya itu konten-konten FYP. Disitulah lo ngerasa. Disitulah gue ngerasa, oh ada orang yang menunggu pendapat atau menunggu lelucon gue tentang certain things tuh ternyata ada ya gitu. Ketika itu terjadi, ini gue nanya karena gue 3 bersaudara cewek, yang terakhir cowok. Jadi cewek kan beda tuh, sister sama brother kan beda. Dan lo kedua juga? Pertama. Oh lo pertama, oke. Ya. Ketika lo, tapi gue sangat mengerti anak kedua, nanti itu gue akan cerita ke kamera aja. Tapi ketika lo akhirnya menemukan, oh ini nih voice gue gitu, lo ada ngomongnya nggak sama abang lo? Bang, ternyata gue gini. Gue dulu sebenarnya kayak berkat abang gue juga gue mendapatkan materi-materi awal gue di stand up gitu. Jadi kan gue tuh dulu kayak ngeband, gue bikin YouTube, terus gue segala macam, kayak gue dulu kayak haus akan fame banget gitu kan. Nah abang gue meanwhile dia kayak nggak pernah ngapa-ngapain, terus dia tiba-tiba kayak pacaran sama selebgram pada waktu itu. Terus dia dari yang follower 400 sama kayak gue tiba-tiba jadi kayak 100 ribuan. Gara-gara pacaran. Ya, dan akunnya verified dan kayak diundang ke YouTube Raffi Ahmad segala macam gitu-gitu. Sebagai? Ya udah tamu aja berdua sama pacarnya, mantannya pada waktu itu ngobrol-ngobrol. Nah itu ada kali setengah tahun ya stand up gue ya itu topik gue gitu. Dia tahu jadi topik. Dia tahu dan gue izin juga ke si mantannya itu gitu akhirnya kan. Makanya itu jadi materi gue pada waktu itu. Makanya pas dia putus gue kayak habis. Iya, lu cari selebgram lain deh, cepetan deh gitu gue bilang kayak. Wah, thank you ngomongin. Sparkling water, emang harus sparkling. Iyalah. Ini kalau water biasa tadi mau gue tumpahin, tapi untung ini sparkling jadi aman. Aman ya, oke. Nggak ada alergi kan? Enggak lah. Ini dairy free nih. Ya apa? Air. Iya. Iya. Oke. Jadi lo mendapatkan bahan dari abang gue. Nah, jadi ketika lo akhirnya menemukan inner voice lo itu, gue sebutnya inner voice. Inner voice ya. Lo ngadu nggak sama dia? Gue dapet nih, yang bahannya nggak lo. Kayaknya dia akhirnya melihat sendiri ya, karena dia baru nonton gue stand up itu kayak tahun gue ke 2023 lah kalau nggak salah. Baru dia nonton gue stand up. Jadi itu kebetulan gue lagi di Bali juga, terus gue bikin open mic sendiri lah iseng-iseng gitu lewat IG doang. Ayo nih gue mau stand apa? Gue collab sama jadi ada podcast Beli namanya di sini di Bali kan. Gue collab terus abang gue lagi di Bali juga. Gue kayak bang nonton lah. Baru itu dia datang untuk nonton gue perform gitu. Seneng dong lo? Seneng gue, dan di Jakarta belum pernah kayak begitu gitu. Iya. Baru di sini doang. Itu loh. Jadi satu hal yang gue pelajari juga dari hubungan anak pertama kedua ini adalah sebenarnya si anak kedua itu juga seneng kalau kakaknya dateng nontonin dia. Ada satu kerinduan untuk ya nggak harus main bareng. Iya. Dan kadang mungkin anak kedua tuh kayak, nah ini bisa jadi salah satu bab di buku kita nanti ya. Buku kita nanti. Iya. Kita udah atur dari sekarang ya. Baik. Dan lu kan anak pertama kan. Nah justru make sense buku tentang anak kedua tuh ditulis oleh anak pertama. Iya itu lebih. Lah kenapa? Karena kayak kalau anak lebih wajar gitu, karena tadi gue mau ngomong ini kayak karena anak kedua tuh bisa lebih nurut sama si anak pertama ini dibanding siapa orang tua, bahkan mungkin ibaratnya kita mungkin lebih nurut sama kakak kita gitu. Gue nggak tahu, mungkin kayak gue nggak tahu L kayak gitu apa enggak, tapi
kadang kalau abang kita yang nyuruh kayak tolong ini itu dong, kayak kita lebih takut dibanding kayak siapapun itu gitu menyuruh kita. Itu mungkin bisa ditelaah juga tuh kenapa bisa seperti itu. Okay. Nanti kita rekam semua poin-poin yang ada di sini untuk buku kita ya. Apalagi kayak kalau anak kedua yang beda setahun doang ya, kayak gue, lu beda berapa tahun sama adik? 4. Nah itu mungkin udah lumayan ada mengayomi dan mungkin hormatnya dia ke lu juga udah mungkin telak lah gitu ya. Nah gue kan beda setahun nih, jadi kayak ini respect apa akrab ya, kayak ini temen atau ini kakak gitu kan. Nah tapi pelajaran pertama itu sebagai second born adalah pelajaran mengalah ternyata gitu. Jadi kayak dulu kan kita nonton Power Ranger nih, terus kayak wah Ranger putih nih keren nih bang gitu kan, kayak jagoan gue Tommy gitu gue bilang. Tapi dia kayak enggak, Tommy punya gue gitu, lu itu aja yang biru gitu. Diatur kan lu harus diatur iya mana. Bahkan bola nih kan kayak gila David Beckham keren banget ya. Iya tapi Beckham punya gue gitu. Lu cari yang lain gitu kan. Wah oke deh gue Kurniawan mau nggak mau gue bilang gitu. Nggak.